Ini adalah debut dari Power Rangers Killer, maksudku Ring Hunter Garyudo. Mari kita bahas number 1 Sentai Gozooger episode 8 yang masih lucu aja tentang Power Rangers Killer itu. Karena di akhir episode sebelumnya kita melihat sosok misterius yang tiba-tiba menembak Tyranno Ranger yang seketika membuat Pak Guru Osai langsung terkapar dan dinyatakan kalah dengan cincinnya langsung diambil oleh karakter yang bernama Garyudo ini. Dari reaksi para Gozooger, sepertinya Pak Osai ini baik-baik saja, belum meninggal atau sengaja tidak diperlihatkan detail dia meninggal atau bukan. Untuk kemungkinan Red Ranger ini akan kembali bersama Disney Plus. Kita nggak bisa melihat detail apakah dia sudah meninggal karena tubuh Pak Osai sudah langsung dibawa pergi oleh Garyudo, mungkin dibawa ke dunia Nowan. Karena setelahnya di dunia Nowan sudah diperlihatkan Ratu Tegajun sudah terbangun untuk menyambut Garyudo yang kembali dengan segepok cincin yang menandakan pemburuan cincin berjalan lancar dan menunjukkan betapa kuatnya karakter Garyudo ini. Dia sudah mengalahkan beberapa Sentai Universe Warrior seperti Aka Ninja, Gosei Red, bahkan Space S, dan juga ada beberapa ring yang sudah dimiliki oleh Garyudo. Kalian juga bisa tambahkan kalau kalian notice ada ring apa saja yang dipegang oleh Garyudo di sini. Yang menarik, di sini Garyudo disebutkan sebagai senjata rahasia dari Ratu Tegajun. Yang kita tahu nanti Tegajun sebaliknya juga akan menjadi mecha untuk Garyudo dan sepertinya akan mirip dengan Tegasword yang bisa digunakan sesuka hatinya oleh Tono. Padahal Tegasword itu adalah entitas dewa. Bahkan Garyudo di sini berubah langsung menggunakan ring berbentuk kepala Tegajun, berbeda dengan Gozooger yang punya ring berbeda untuk berubah dan ring khusus untuk menjadi kepala dari Tegasword. Di sini juga diperjelas keinginan dari Ratu Tegajun yang ingin cincin dan juga seorang suami. Mungkin itulah kenapa para Nowan berlomba-lomba untuk mencari pengakuan sang ratu, mungkin agar mereka bisa menjadi suami dari sang Ratu Tegajun ini. Tapi mengingat Ratu Tegajun ini adalah entitas yang mirip dengan Tegasword, apakah suami yang cocok dengan Ratu Tegajun ini adalah Tegasword itu sendiri? Bagaimana menurut kalian? Tapi di sini belum dijelaskan untuk mencari suami, ngapain dia sampai ikut berperang merebutkan Sentai Ring setelah dia mendapatkan suami, lalu apa? Jujur, aku jadi bingung dengan konsep Battle Royale di Gozooger ini, terutama bagaimana konsep atau cara mengabulkan keinginan bagi para pemenang. Kita tahu untuk Gozooger, keinginan mereka mungkin akan dikabulkan oleh Tegasword setelah mereka mendapatkan semua cincin, seperti kakek Joji yang keinginannya sudah bisa terkabul lebih awal. Sedangkan para Braidan di sini, apakah keinginan mereka juga akan dikabulkan oleh Tegasword juga? Jika mereka mendapatkan semua cincin, karena entitas terkuat dari Braidan saja menginginkan ring itu juga untuk mendapatkan suami. Kalau kita lihat dari beberapa series Kamen Rider yang memiliki Battle Royale, sama-sama memiliki Battle Royale, untuk mengabulkan keinginan sang pemenang pasti ada entitas yang lebih kuat jauh di atas peserta maupun penyelenggara Battle Royale tersebut. Seperti ada Mirror World di series Kamen Rider Ryuki yang masih misterius juga, atau ada batu kepelintir di series Kamen Rider Blade, dan di Gates ada emaknya Aceng yang bisa mengabulkan keinginan pemenang di Gippy. Di Gozooger ini, apakah semua keinginan itu bisa dikabulkan oleh Tegasword, termasuk keinginan para Braidan juga akan dikabulkan oleh Tegasword, serta Ratu Tegajun juga akan dikabulkan oleh Tegasword? Atau memang kekuatan Sentai Ring itulah jika dikumpulkan semuanya otomatis bisa mengabulkan keinginan seperti Dragon Ball? Itu yang bikin aku penasaran. Tapi iya, terlalu cepat sih kalau sudah mempertanyakan itu sekarang. Episodenya juga masih di bawah 10. Semoga saja nanti dijelaskan dengan detail. Mengingat penceritaan Gozooger ini berasa tergesa-gesa banget, entah apa yang mau dikejar oleh Bu Akiko di akhir series ini nanti. Mengingat di sini masih banyak banget motif yang bercampur di setiap kelompok, seperti ada Nowan yang cuma ingin menjadi nomor 1 tanpa peduli dengan Sentai Ring. Lalu ada Universe Warrior yang ingin memperebutkan Sentai Ring untuk mengabulkan keinginan mereka tanpa peduli ada ancaman Nowan. Terus ada Braidan dengan tujuan mereka masing-masing dengan ratu mereka yang ingin mencari suami. Lalu ada Gozooger yang harus menghadapi mereka semua ini. Jadi itulah mengapa cerita Gozooger ini berasa banget campur aduk dan banyak banget yang ingin dimasukkan. Semoga saja kedepannya bisa digarap dengan baik semuanya. Selanjutnya kita berpindah ke Cafe Pemuja Tegasword.
di mana Ryugi dan kakek Joji pergi untuk mengantar pesanan, sementara Tono sebagai anjing penjaga di toko tetap di kafe. Tapi mengejutkannya, Tono kedatangan tamu spesial yang ternyata itu adalah kakaknya Tono yang dulu hilang di dunia No One. Kini kembali menemui Tono. Di sini berasa lumayan haru juga melihat pertemuan mereka kembali adik berkakak ini. Tapi tanpa mempertanyakan apa yang selama ini terjadi pada kakaknya dan bagaimana dia bisa selamat keluar dari dunia No One, sebaliknya kita diperlihatkan bagaimana kini Kwon menjadi seorang pengusaha sukses di bidang AI dengan Kwon AI Concern. Di sini kelihatan kalau Tono memang sudah dari kecil sangat mengagumi kakaknya ini yang menjadi ahli dalam berbagai bidang. Tapi di sisi lain, kakaknya mulai terlihat sangat mencurigakan dengan usahanya untuk mendekati Tono dengan tujuan mengajaknya bekerja sama. Ditambah ditunjukkan juga momen saat Kwon seolah mengeksekusi bawahannya yang tidak mencapai target bulanan, cuma untuk menggambarkan kalau Kwon ini adalah karakter jahat. Tanpa basa-basi tanpa ditahan lama-lama, karakter Kwon ini langsung ditunjukkan sebagai karakter yang jahat. Berbeda dengan ciri khas penceritaan bapaknya Inoue yang biasanya mengungkapkan satu karakter itu bisa lama banget dibuat karakter itu dekat satu sama lain tanpa tahu kalau mereka adalah musuh. Seperti contohnya Kamen Rider Kiva dengan Kamen Rider Sagak yang sama-sama kakak beradik. Di sini langsung diperlihatkan karakter Kwon ini adalah karakter yang jahat. Begitu juga setelahnya saat Fire Candle mengamuk di kota yang dihadapi oleh member Gojuger lainnya, Tono dan Kwon juga datang ke sana. Tapi di sini Kwon memprovokasi Tono untuk membantai semua orang yang ada di sana. Bahkan Kwon langsung menunjukkan kalau dia adalah Ring Hunter Garyudo dan menyalahkan perubahan sifatnya ini karena salah Hoeru Tono juga. Kemudian dia juga menyinggung Tono yang menjadi pahlawan dan dikelilingi oleh teman-teman, padahal Tono itu tidak punya keinginan apa-apa. Kwon juga menegaskan kalau Tono sudah kehilangan banyak hal selama ini. Jadi kedepannya dia juga tetap tidak akan jadi apa-apa. Tapi kalau dilihat dari keluarganya, semua keluarga Tono masih hidup lengkap. Kakaknya masih hidup, orang tuanya juga masih ada meski mereka sudah mengangkat anak. Sejauh ini yang dijelaskan menghilang dari Tono cuma perempuan di awal yang mungkin perempuan itu sangat sebegitu berartinya bagi Tono. Tapi sayangnya apa yang terjadi di dunia No One pas Kwon dan Tono kecil belum dijelaskan sama sekali. Sampai-sampai Tono dikatakan nggak akan bisa punya harapan dan jalan hidup baru. Dari semua perkataan Kwon itu tentang mereka yang dulu diburu kini menjadi pemburu, Tono bisa seketika langsung berubah dan menyerang teman-temannya yang selama ini berjuang bersamanya. Padahal sebelumnya sempat disinggung juga oleh kakek Joji kalau meski mereka adalah rival, sayang banget kalau nggak dinikmati prosesnya. Di sini malah nggak berasa ada prosesnya, cuma dikasih kata-kata Tono langsung berubah menyerang teman-temannya. Apakah kalian juga merasa begitu atau cuma aku saja kayak ceritanya tergesa-gesa banget? Padahal aku berharap hubungan Tono dan Kwon bisa jadi seperti Wataru dan Taiga di Kamen Rider Kippa. Ada proses untuk mereka saling tahu kalau selama ini yang mereka lawan adalah saudara mereka sendiri yang dalam kehidupan sehari-hari mereka saling dekat satu sama lain. Dan proses ini juga membuat Wataru memutuskan menerima takdirnya menjadi Raja Pangayer merebut tahta kakaknya. Tapi di sini Tono udah langsung begitu saja menyerang teman-temannya yang ujung-ujungnya di akhir episode nanti juga Tono akhirnya menyesal dan langsung membuang cincinnya. Tapi di episode minggu depan udah sadar lagi dan melawan kakaknya dengan senjata baru, sehingga berasa banget penceritaan setiap episode Gojuger ini tergesa-gesanya. Jadi di sini setelah Tono mendengar kakaknya akan menentukan mangsanya, dia langsung berubah seperti emosi dan menghajar setiap orang di depannya, termasuk anggota Gojuger lainnya yang diikuti juga oleh Kwon yang berubah menjadi Garyudo. Hingga kini para Gojuger melawan Garyudo, sedangkan Gojuwop melawan Fire Candle dengan pertarungan mecha raksasa. Tapi karena kini Tono bertarung dengan brutal, barbar, membabi buta, dia bisa dikalahkan oleh Fire Candle. Tapi Fire Candle menghentikan pertarungannya karena ini bukan pertarungan yang dia harapkan. Sementara itu para anggota Gojuger yang lainnya juga dihajar oleh Garyudo yang menunjukkan kemampuannya yang bisa men-summon Sentai merah dengan menggunakan Sentai Ring. Kemampuan ini mirip seperti Basco dan Stacy juga, yang bisa dibilang juga sama-sama karakter rival dari Super Sentai. Tapi berbeda dengan Garyudo yang cuma bisa summon Sentai merah saja, mengingat konsep Sentai Ring yang cuma ada Ranger merah, sedangkan Basco lebih bebas men-summon siapa saja
tanpa batasan warna selama dia punya key-nya, meski kebanyakan dia summon Six Ranger bahkan sampai bisa summon extra hero juga. Berbeda juga dengan Stacy yang bisa sekaligus mensummon satu tim Super Sentai karena konsep Sentai Gear itu satu universe di dalamnya. Itu seingatku. Tentu saja kalian bisa koreksi jika aku ada kesalahan. Garyudo ini juga mirip seperti DN. Dia bisa mensummon dan bisa mengubah Sentai yang disummon menjadi senjata. Ingat, DN pernah mengubah Decade menjadi Bell. Dengan kemampuannya, Garyudo tentu saja bisa membuat Gozyuger kewalahan, apalagi dengan tembakan finishernya. Tapi beruntung mereka bisa selamat dan Garyudo juga pergi begitu saja. Entah apa karena dia memiliki batas waktu untuk berubah. Di sini belum dijelaskan. Episode ini ditutup dengan Tono yang membuang senteringnya saat dihadang oleh teman-temannya yang tidak ingin membuang mimpi mereka masing-masing. Di sini, Tono memutuskan keluar dari Gozyuger, tapi meski begitu, minggu depan akan menjadi debut dari senjata baru Gozyworld, yaitu Wolf Decaliburgo dan Tegazworld Decaclaw. Jadi, itu saja pembahasan episode 8 Number One Sentai Gozyuger. Kalau kalian, bagaimana menurut pendapat kalian episode kali ini? Tuliskan pendapat kalian di kolom komentar di bawah, dan santai saja kalau ada perbedaan pendapat, suka nggak suka, itu balik lagi ke selera masing-masing. Jadi, sekian dulu pembahasan kali ini. Jika kalian suka pembahasan kali ini, jangan lupa like, share, dan juga subscribe. Thanks for watching. Sampai jumpa di pembahasan dan berita tokusatsu lainnya dari Drosatsu.